Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita di program Ustadz IIP menjawab, ya. Jadi saya amati di channel kita ini pertanyaan di komen berbagai video banyak sekali, ya, dan selalu muncul setiap saat di YouTube studio saya, dan semua pertanyaan saya baca, ya. Cuman saya masih mikir kemarin menjawabnya, formatnya enaknya seperti apa, ya. Kalau japri satu-satu kan capek, ya, karena banyak sekali. Nah, maka kalau ada yang ingin ditanyakan atau dicurhatkan, ya, silahkan komen di video yang mana saja. Nanti kan muncul semua tuh di YouTube Studio. Nanti kalau memang penting untuk kita bahas dan bisa bermanfaat untuk yang lainnya juga, maka akan kita bahas di program Ustadz IIP menjawab ini, ya. Nah, sebenarnya saya mau kasih nama acara ini yang lain, tapi karena saya lihat di YouTube setiap nama acara mesti sudah ada yang lain yang pakai, ya. Saya pikir pakai judul Ustadz IIP menjawab saja, yang orisinil kan. Dulu juga salah satu buku saya ada yang judulnya Ustadz IIP menjawab, ya, berkaitan dengan tanya jawab persoalan-persoalan fikih, ya. Nah, sekarang semua kita bahas di sini, ya, dan ditunggu, ya, setiap hari program ini. Siapa tahu pertanyaan Anda yang akan saya jawab, ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Ya, jadi ketika kita mengatakan mantan masih sangat cinta kepada kita, ya, tentu harus ada indikatornya apa, ya. Apakah dia masih rajin berkomunikasi, atau memang dia pernah menyampaikan atau sering menyampaikan masih mencintai. Tapi satu hal, ya, yang harus digarisbawahi, bahwa ketika orang masih mencintai, ya, maka seharusnya dia tidak meninggalkan, ya. Cinta itu adalah keinginan untuk selalu bersama. Kalau mengaku cinta tapi melepas, ya, mengaku mencintai tapi pergi, itu namanya cinta masih tanda tanya, ya. Jadi mencintai itu selalu ingin bersama, ya. Jadi kalau misal nih ada laki-laki didatangi nih oleh wanita yang dia cintai, kemudian si wanita mengatakan, yuk kita menikah. Nah, itu kalau memang laki-laki ini betul-betul mencintai, dia tidak akan khawatir, tidak akan bingung, tidak akan mundur, dan seterusnya. Justru dia bahagia, karena pintu gerbang pernikahan itu adalah jalan masuk menuju kebersamaan, ya, menuju cinta yang penuh dengan kepastian. Nah, sehingga kalau orang mencintai, ya, maka dia tidak akan pergi dan tidak akan mengkhianati, tidak akan melepaskan, dan tidak akan meninggalkan. Itu yang harus digarisbawahi, ya. Nah, jadi ketika ada pertanyaan seperti ini, apakah yang bersangkutan masih cinta,
tapi gengsi untuk mengatakan kembali. Ya, jadi tunggu saja nanti hasilnya seperti apa. Karena ketika orang mencintai, dia tidak akan rela untuk kehilangan orang yang dia cintai. Jadi jawaban saya ditunggu saja. Ya, kalau memang dia betul-betul mencintai, maka pasti dia akan bisa mengalahkan gengsinya untuk bisa kembali. Ya, begitu. Ya, ini menarik ya. Doa dan usaha mana yang lebih unggul? Kita mengharapkan cintanya dengan berdoa, sementara orang lain PDKT itu. Maka mana yang lebih unggul ya? Jadi yang paling unggul tentu mengkombinasikan antara doa dan usaha. Ya, kita mau ujian kenaikan kelas atau mau ujian masuk perguruan tinggi, kemudian kita berdoa terus begitu ya, tentu hasilnya tidak akan semaksimal ketika kita sambil berdoa juga belajar ya. Begitu juga dengan orang yang akan masuk perguruan tinggi, besok akan ujian masuk perguruan tinggi, dia belajar terus ya. Tentu hasilnya juga tidak akan semaksimal kalau dia kombinasikan dengan berdoa. Kita nih berangkat ujian ya, ujian kenaikan kelas, ujian tengah semester, kalau mahasiswa itu juga menghadapi ujian pendadaran untuk skripsi, dan seterusnya, dan seterusnya. Malum sudah ngapal nih berbagai materi yang akan ditanyakan kira-kira ya. Kita perkuat dengan doa ya, Allah berikan petunjuk ke dalam hati dosen penguji, sehingga yang ditanyakan adalah sesuatu yang sangat kita kuasai ya. Atau kemudian Allah berikan kekuatan kepada kita sehingga hafalan atau apa yang kita pelajari itu betul-betul menempel kuat di dalam ingatan kita ya. Atau Allah berikan petunjuk ketika kita belajar, pas yang kita pelajari itulah soal-soalnya yang muncul ketika ujian esok hari. Itu keunggulan orang yang mengkombinasikan antara doa dan usaha. Karena itu ya, ketika kita ingin meraih cinta seseorang, yang pertama niatnya harus lurus. Niatnya adalah untuk menikah, bukan cuman untuk pacaran, jangan cuman untuk seneng-seneng ya. Pokoknya yang nawaitunya untuk menikah, saya doakan semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan ya. Nah, kalau yang lain dia PDKT kan, mempresentasikan gagasannya, kemudian berkenalan ya. Kan berkenalan tidak ada masalah di situ. Yang salah itu kalau nonton berduaan ke bioskop ya, tempatnya gelap, tidak nonton film tetapi melakukan kemaksiatan, nah itu yang salah. Tapi kalau kemudian berkomunikasi, saling mengenal ya, dan yang lebih penting lagi berusaha mengenal keluarganya, orang tuanya. Kan kalau mau melamar ke orang tuanya nih ya, jadi ke orang tuanya ini juga perlu untuk bisa PDKT ya. Tentu hasilnya akan lebih maksimal ya, dengan dikombinasikan juga dengan doa ya. Oh, saya pemalu Pak Ustadz ya, saya tidak berani kalau kemudian harus menyapa, menegur yang bersangkutan ya. Anda bisa menggunakan jasa MC Mak Comblang ya. Jadi cari tuh seseorang yang Anda kenal baik dan orang
yang Anda cintai itu juga kenal baik, yang akan menjadi penghubung antara Anda dan dia. Ya, kalau memang Anda pemalu, karena biar bagaimanapun apa yang Anda rasakan, visi depan Anda, bagaimana orang bisa tahu kalau Anda mencintai, punya mimpi yang besar bersama dia ke depannya di kemudian hari, jika yang bersangkutan tidak pernah tahu apa yang Anda pikirkan. Ya, chatting malu, nulis surat malu, ketemu apalagi. Nah, saran saya sekarang coba cari ya seseorang yang amanah, yang bisa Anda percayai ya. Jadi MC-nya kalau bisa orang yang sudah menikah lah. Karena nanti kalau MC-nya belum menikah, nanti malah mak comblangnya yang ngambil orang yang Anda cintai. Atau kalau Anda laki-laki ya, MC-nya cari yang wanita. Jadi teman sama-sama wanita dengan si wanita tadi ya. Nah, dia kan tidak punya kepentingan di situ. Cari orang yang suka membantu ya, orang yang amanah ya, orang yang ketika Anda curhat itu bisa menjaga seluruh rahasia Anda. Nah, itu salah satu cara yang efektif ya, ketika memang Anda malu untuk bisa bersaing di dalam rangka meraih cinta tadi ya. Begitu dulu untuk kesempatan kali ini, 2 pertanyaan ya, nanti kita jawab pelan-pelan. Silahkan ke teman-teman, adik-adikku sekalian yang lain yang ingin ditanyakan ya, silahkan diketik, di chat, di komen ya setiap video. Nanti insya Allah saya jawab satu persatu, dan tunggu terus ya Ustadz Iip menjawab. Siapa tahu nanti pertanyaan Anda yang akan saya jawab. Demikian, semoga walaupun bukan pertanyaan dari Anda, semoga apapun yang kita bahas melalui program ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.